semua. Hari ini saya akan menjelaskan seluruh topik mata kuliah ekonomi politik di kawasan Amerika dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Yang pertama adalah ekonomi politik di kawasan Amerika, yaitu Key Themes the Political Economy of the Americas, yaitu yang pertama adalah Historical Context, Colonial Legacies, di mana sistem kolonial ekstraktif di Amerika Latin membentuk ekonomi yang bergantung pada ekspor komoditas, konsentrasi kepemilikan lahan, dan ketimpangan sosial. Model kolonial pemukim di Amerika Utara mendorong pertumbuhan industri dan kepemilikan lahan yang relatif lebih luas. Selanjutnya adalah economic systems, yaitu Amerika dan Kanada menggunakan ekonomi kapitalis yang menekankan pasar bebas, industrialisasi, dan inovasi teknologi. Sedangkan Amerika Latin adalah kombinasi antara ekonomi pasar, pembangunan yang dipimpin oleh negara, dan eksperimen sosialisme dan ketergantungan yang tinggi pada ekspor komoditas. Selanjutnya adalah political and institutional structures. Yang pertama adalah Amerika Utara, yaitu Amerika Utara memiliki demokrasi yang stabil dengan kerangka hukum dan institusional yang kuat. Sedangkan Amerika Latin, demokratisasi meningkat sejak akhir abad ke-20, meskipun banyak tantangan seperti korupsi yang masih ada di Amerika Latin. Selanjutnya adalah inequality and development, di mana Amerika Latin merupakan salah satu kawasan dengan tingkat ketimpangan tertinggi di dunia dengan jurang pemisah yang besar antara kelompok elit kaya dan masyarakat yang miskin. Amerika Utara juga memiliki ketimpangan, tetapi dengan jalinan pengalaman sosial yang lebih kuat dan pendapatan rata-rata yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah minggu kedua. Istilah dan konsep ini sering dibahas dalam konteks sosiologi, ilmu politik, dan hubungan internasional. Nah, di minggu kedua adalah penjelasan mengenai berbagai macam teori, yaitu yang pertama adalah region. Region adalah geografis atau sosial dengan karakteristik yang membedakannya dari yang lain. Region dapat didefinisikan berdasarkan batas fisik, ciri budaya, fungsi ekonomi, atau struktur politik. Contohnya adalah ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah domination and subordination system, di mana mengacu pada struktur hierarkis, di mana satu kelompok keras, satu region mengendalikan yang lain sehingga menciptakan subordinasi dari pihak yang lebih lemah. Sistem ini sering ditemukan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik seperti kolonialisme, sistem feodal, atau ketimpangan ekonomi global. Selanjutnya ada core, peripheral, and intrusive system. Konsep ini berasal dari World System Theory oleh Immanuel Wallerstein. Core adalah region yang dominan secara ekonomi dan politik serta mengendalikan kekayaan global dan inovasi teknologi. Contohnya adalah Amerika Serikat dan Eropa Barat. Periphery adalah region yang bergantung secara ekonomi, menyediakan bahan mentah dan tenaga kerja murah bagi core. Contohnya adalah banyak negara berkembang di Afrika dan Amerika Latin. Intrusive adalah sistem atau region yang mengganggu atau mempengaruhi keseimbangan antara core dan periphery, sering melalui intervensi eksternal atau eksploitasi. Contohnya adalah sistem kolonial atau intervensi militer. Nah, selanjutnya adalah four patterns variables, yaitu dikembangkan oleh Tucker Paulson. Konsep ini menggambarkan 4 pilihan dikotomis yang dihadapi individu dalam sistem sosial. Yang pertama adalah affectivity versus affective neutrality, yaitu ekspresi emosi versus pengendalian emosi. Yang kedua adalah self-orientation versus collectivity orientation, yaitu fokus pada kepentingan individu versus kepentingan kelompok. Selanjutnya adalah universalism versus particularism, yaitu penerapan aturan umum versus perlakuan khusus berdasarkan hubungan tertentu. Selanjutnya adalah ascription versus achievement, yaitu status berdasarkan faktor bawaan versus pencapaian pribadi, yaitu achievement. Selanjutnya adalah topik di dalam minggu ketiga, yaitu Theory of US Foreign Policy Politics. Teori ini melibatkan campuran realisme, liberalisme, konservatisme, dan pengaruh politik domestik. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa Amerika berinteraksi dengan dunia. Yang pertama adalah realisme. Nah, ide utamanya adalah kekuasaan dan kepentingan nasional. Gagasan utamanya adalah kebijakan luar negeri Amerika Serikat didorong oleh kepentingan nasional, politik kekuasaan, dan keberlangsungan hidup dalam sistem internasional yang anarkis. Penerapannya adalah strategi containment selama perang dingin, yaitu contohnya adalah Truman Doctrine. Intervensi militer berdasarkan keseimbangan kekuatan, yaitu contohnya adalah Perang Irak 2003. Pokok kuncinya adalah Hans Morgenthau,
dan Kenneth Walls. Selanjutnya adalah liberalisme, yaitu ide utamanya adalah institusi dan kerjasama. Gagasan utamanya adalah institusi internasional, demokrasi, dan kegangguan ekonomi membentuk kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Penerapannya adalah dukungan terhadap Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, NATO, dan WTO, dan promosi demokrasi. Contohnya adalah Wilsonism, idealism, dan fokus Biden pada aliansi demokratis. Pokok-pokok kunci dalam liberalisme adalah Immanuel Kant. Selanjutnya adalah konstruktivisme, yaitu ide dan identitas. Gagasan utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat dipengaruhi oleh identitas nasional, nilai-nilai, dan norma sosial. Penerapannya adalah perang melawan terorisme dibingkai sebagai perjuangan moral. Promosi hak asasi manusia dan demokrasi sebagai bagian dari identitas global Amerika Serikat. Pokok kuncinya adalah Alexander Wang. Yang kedua adalah teori politik domestik dan pengaruhnya. Contohnya adalah opini publik dan pengaruh media. Gagasan utamanya kebijakan luar negeri Amerika Serikat dicerminkan sikap publik yang dibentuk oleh media dan wacana politik. Contohnya adalah penolakan publik terhadap perang Vietnam dan Irak, dan cara media membingkai hubungan Amerika dan China membentuk persepsi publik. Selanjutnya adalah topik minggu keempat, yaitu US Presidential Power and Leadership. Yang pertama adalah Constitutional Powers of the US President, di mana Konstitusi Amerika Serikat pasal 2 mengungkapkan kekuasaan formal presiden dalam 3 bidang, yaitu eksekutif, legislatif, dan judicial. Yang pertama adalah Executive Powers atau Chief Executive dan Commander in Chief, yaitu perannya adalah menegakkan hukum dan kebijakan federal, menunjuk anggota kabinet, hakim federal, duta besar, dan pejabat lainnya, mengeluarkan perintah eksekutif yang memiliki kekuatan hukum tanpa persetujuan Kongres, dan memimpin militer Amerika Serikat sebagai Commander-in-Chief. Selanjutnya adalah Legislative Powers. Nah, Legislative Powers adalah mentandatangani atau memveto rancangan undang-undang yang disahkan Kongres, menyampaikan State of the Union Address, merekomendasikan undang-undang kepada Kongres, dan dapat memanggil sesi khusus Kongres dalam situasi kritis. Selanjutnya adalah judicial powers, yaitu menunjuk hakim Mahkamah Agung dan hakim federal lainnya, memberikan gerasi dan pengurangan hukuman kepada individu yang dihukum atas kejahatan federal. Selanjutnya ada foreign policy powers, yaitu sebagai chief diplomat, yaitu bernegosiasi dan mentandatangani perjanjian, mengakui pemerintah asing dan menjalin hubungan diplomatik, dan menunjuk duta besar dan terlibat dalam diplomasi. Selanjutnya adalah limits on presidential power, yaitu meskipun memiliki otoritas luas, presiden menghadapi beberapa kendala, yaitu yang paling krusial adalah constitutional checks and balances, di mana Kongres dapat membatalkan veto presiden dengan suara mayoritas 2/3 di kedua kamar, dan bisa memaksulkan dan mencopot presiden karena pelanggaran. Contohnya adalah Richard Nixon yang mengundurkan diri dan Donald Trump yang dimasukkan secara 2 kali. Selanjutnya adalah topik minggu kelima, di mana pada di minggu kelima saya menjelaskan mengenai Mercosur dan bagaimana Mercosur mempengaruhi pandangan antara negara-negara yang berkeanggotaan Mercosur, yaitu Brasil, Argentina, Paraguay, dan Uruguay. Mercosur diciptakan untuk mempromosikan perdagangan bebas antara negara-negara berkeanggotaan dan memasukkan tarif bagi negara-negara yang bukan anggota Mercosur. Selanjutnya adalah institutional isomorphism, yaitu konsep dalam sosiologi organisasi yang menjelaskan mengapa organisasi dalam bidang yang sama cenderung menjadi semakin mirip seiring waktunya. Nah, ada 3 jenis isomorphism, yaitu yang pertama adalah mengenai causal isomorphism. Causal isomorphism adalah ketika ada tekanan eksternal yang memaksa institusi untuk mengadopsikan kebijakan atau struktur tertentu dalam institusinya. Contohnya adalah ketika Andean Community mendapatkan tekanan dari Uni Eropa untuk melakukan beberapa perubahan institusional. Jenis kedua adalah mimetic isomorphism, yaitu ketika sebuah institusi dan organisasi meniru struktur organisasi lain karena tidak memiliki institusional guideline yang jelas. Hal ini terlihat ketika pembentukan Andean Pact dipengaruhi oleh model Eropa. Asumsinya adalah bahwa karena Eropa berhasil melakukan integrasi dengan banyak negara-negara,
maka seharusnya hal tersebut bisa diterapkan di Amerika Latin. Tetapi hal tersebut justru menyebabkan inefisiensi antara negara-negara Amerika Latin. Jenis ketiga adalah normatif isomorphism, di mana jenis isomorphism ini adalah ketika orang-orang teknokrat mempengaruhi desain struktur institusi atau organisasi. Contohnya di Amerika Latin ada CEPAL, di mana CEPAL berperan penting dalam pembentukan kebijakan integrasi Amerika Latin pada 1960-an. Selanjutnya adalah topik minggu ke-6, yaitu penggagakan teoritis terhadap keamanan internasional. Yang pertama adalah realisme. Gagasan realisme adalah negara-negara berada dalam sistem anarki di mana keberlangsungan hidup dan kekuasaan menjadi perhatian utama. Pemikir utamanya adalah Hans Rosenthal. Implikasi keamanannya adalah negara menganggarkan kekuatan militer dan aliansi. Selanjutnya adalah liberalisme. Gagasan utamanya adalah institusi internasional, kerjasama, dan ketergantungan ekonomi dapat mendorong perdamaian. Pemikir utamanya adalah Immanuel Kant. Implikasi keamanannya adalah organisasi internasional seperti PBB dapat menengahi konflik dan mempromosikan demokrasi, yaitu demokrasi cenderung tidak berperang satu sama lain, yaitu democratic peace theory. Globalisasi ekonomi mengurangi kemungkinan perang. Selanjutnya adalah konstruktivisme, yaitu gagasan utamanya adalah keamanan internasional dibentuk oleh norma sosial, identitas, dan persepsi, bukan hanya kekuatan material. Implikasi keamanannya adalah perilaku negara dipengaruhi oleh ide dan narasi budaya, misalnya War on Terror US. Selanjutnya adalah critical security studies, yaitu gagasan utamanya adalah keamanan harus berfokus pada kesejahteraan manusia, bukan hanya kekuatan negara. Selanjutnya adalah topik dalam minggu ke-7, yaitu membahas mengenai kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Yang pertama adalah kapitalisme, yaitu kapitalisme adalah sistem ekonomi yang berlandaskan kepemilikan pribadi atas alat produksi, di mana harga serta distribusi barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar bebas. Ciri-ciri kapitalisme adalah kepemilikan pribadi, yaitu sumber daya dan bisnis dikuasai oleh individu atau perusahaan swasta. Pasar bebas, yaitu harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Kompetisi, yaitu persaingan antara pelaku usaha mendorong inovasi dan efisiensi. Motivasi keuntungan, yaitu keuntungan pribadi menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi, yaitu, dan yang terakhir adalah peran pemerintah yang terbatas, yaitu pemerintah hanya bertindak sebagai regulator, bukan pengendali utama ekonomi. Nah, kelebihan kapitalisme adalah mendorong inovasi dan efisiensi produk, memberikan kebebasan ekonomi bagi individu dan perusahaan, dan negara dengan ekonomi kapitalis cenderung memiliki kesejahteraan yang tinggi. Dan kekurangan kapitalisme adalah ketimpangan ekonomi di mana orang kaya semakin kaya dan sedangkan yang miskin sulit berkembang, dan risiko eksploitasi tenaga kerja jika regulasi tidak kuat. Contoh negara kapitalis adalah Amerika Serikat. Yang selanjutnya adalah sosialisme, di mana sosialisme adalah sistem ekonomi yang menekankan kepemilikan kolektif atau negara atas alat produksi dengan tujuan distribusi kekayaan yang lebih merata dalam masyarakat. Ciri-ciri sosialisme adalah kepemilikan negara atau kolektif mengenai sumber daya, di mana sumber daya dikelola oleh negara atau komunitas bersama. Kelebihan sosialisme adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dan memastikan layanan publik lebih terjangkau seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Kekurangan sosialisme adalah insentif untuk inovasi rendah karena keuntungan sering dibatasi oleh negara. Selanjutnya adalah komunisme, yaitu komunisme adalah sistem ekonomi dan politik yang menghapus kepemilikan pribadi dan menggantikannya dengan kepemilikan bersama atas alat produksi, di mana negara mengontrol seluruh aspek ekonomi demi kesejahteraan kolektif. Ciri-cirinya adalah ciri-ciri komunisme adalah kepemilikan kolektif, di mana semua alat produksi dimiliki oleh negara. Dan selanjutnya adalah ekonomi terpusat, di mana pemerintah melakukan apa yang diproduksi dan bagaimana didistribusikan. Selanjutnya adalah tidak ada kelas sosial. Selanjutnya adalah distribusi sesuai kebutuhan. Nah, kelebihan komunisme adalah menghilangkan eksploitasi tenaga kerja dan memastikan kebutuhan dasar terpenuhi. Kekurangannya adalah kemiskinan yang tinggi di sistem komunisme, di mana tidak ada inovasi dan cenderung kesejahteraan tidak sejahtera di negara kapitalis.
Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal adalah langkah ekonomi yang diambil pemerintah melalui pengeluaran dan penerimaan negara, seperti pajak dan utang. Instrumennya adalah pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pajak, utang pemerintah, dan utang pemerintah seperti mendapatkan pendanaan melalui obligasi atau pinjaman luar negeri. Jenis kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal ekspansif, yaitu tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama saat resesi. Contohnya adalah pemerintah memberikan bantuan BLT dan menurunkan pajak saat pandemi COVID-19 untuk mendukung daya beli masyarakat. Kebijakan fiskal kontraktif, yaitu tujuannya mengendalikan inflasi dan menurunkan utang negara. Selanjutnya adalah kebijakan moneter. Definisinya adalah langkah yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi. Instrumennya adalah suku bunga yaitu suku bunga tinggi mengakibatkan konsumsi dan investasi menurun akibat kredit yang lebih mahal. Suku bunga rendah yang mengakibatkan konsumsi dan investasi meningkat disebabkan oleh kredit yang lebih murah. Jenis-jenis kebijakan moneter adalah kebijakan moneter ekspansif, yaitu tujuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi saat resesi. Contohnya adalah Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan setelah pandemi COVID-19 untuk mendukung pemulihan ekonomi. Dan selanjutnya adalah kebijakan moneter kontraktif, yaitu tujuannya mengendalikan inflasi dan mencegah gelembung ekonomi. Oke. Itu saja untuk penjelasan saya hari ini. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.